Welcome back to Mokori Channel, channel yang selalu bikin lo Mokori. Oke, di episode kali ini gue akan membahas tentang kesan dan pesan gue waktu gue meet and greet di acara Ultraman itu di bioskop CGV. Itu terjadi sekitar 2 minggu lalu, 19 Juli. Emang telat sih, baru gue review sekarang. Ya, apa ya? Jadi gue nonton di situ dan gue ikut fan screening, dan tiap fan screening itu dapat merchandise. Dan di dalam bioskopnya itu, abis movie-nya, kalian tuh bisa ketemu sama si Totsuka Yuki. Dia tuh pertama kali tuh adalah gue nggak terlalu banyak shoot karena emang gue menghormati juga, karena gue menikmati. Nanti pokoknya adalah sekilas-sekilas. Pokoknya tuh gue ceritain aja. Jadi kronologinya kayak gini, gue tuh lagi iseng-iseng gabut di hari Sabtu itu. Gue nggak tahu mau ngapain, terus tiba-tiba gue lihat di CGV, gue lihat, wih ada fan screening nih 19 Juli. Dan gue pikir tuh besok gitu, gue pikir oke lah besok gue nonton. Nggak taunya hari itu, dan itu udah jam 12. Terus langsung buru-buru gue mandi, karena kebetulan rumah gue nggak jauh-jauh amat dari Aeon JGC sini. Yaudah gue capcus tuh, gue pakai baju skirt dari Ultraman Blazar, soalnya cuma itu yang gue punya. Yaudah gue mandi deh segala macam gitu, gue nyampe. Itu ya udah gue nonton nih jam 1. Akhirnya nonton tuh. Jadi pertama itu filmnya cerita tentang kayak time skip gitulah. Time skip atau time apa sih namanya sih? Apa good time, gue nggak tahu lah, itu biskuit kali ya. Itu kayak Ultraman-nya tuh dikasih misi gitu sama alien gitu, bisa ngeluh jadi superhero yang bener. Pokoknya dikasih 3 kali 3 kali tes gitulah. Pokoknya intinya terakhir tuh si Yuma Hize-nya tuh si Ultraman Arc itu ketemu sama si Ultraman Arc tapi yang versi hitam, namanya Ultraman Gil kalau nggak salah. Gila lu. Itu temennya kalau nggak salah si Sho ya, kalau nggak salah Sho siapa sih? Si Showo lah, itulah pokoknya temennya si Sho ya, kelaminnya Showo. Itu pokoknya dia akhirnya pertama berantem tuh, akhirnya dia saling bahu membahu gitu, akhirnya membasmi monster lah di situ. Dan itu akhirnya abis itu ditayangin lah film Ultraman Omega episode 1 gitu. Dan sebenarnya gue udah nonton sih, jadi ya wah, gue lumayan kayak surprise aja gitu, soalnya ini kan Ultraman Arc ya, tiba-tiba ada promosinya Ultraman Omega. Nah, bukan telur. Terus habis itu udah tuh kita disuruh tunggu, tiba-tiba datang tuh si kucuk si Yupi-nya sama permen. Yupi-nya sama si Totsuka Yuki-nya, si Yuma Hize gitu. Datang tuh joget-joget, terus bisa lah kita ada pertanyaan gitu beberapa, terus kita dapat door prize tuh. Kalau nomor kita disebut, kita dapat si Shiki, tanda tangannya si Om Yuki Totsuka gitu. Tapi dengan catatan waktu itu gue agak bingung sih sebenarnya, kenapa MC-nya waktu itu bilang nggak boleh selfie, gue ngerti. Nggak boleh rangkul, gue ngerti gitu. Tapi kenapa nggak boleh jabat tangan? Padahal kan budaya kita Indonesia itu kalau kita terima kasih kita jabat tangan gitu. Kenapa gitu? Apa dia merasa jijik? Gue nggak tahu juga sih. Tolong jangan dihujat ya fans Ultraman. Tapi gue cuma penasaran aja sih. Gue tahu sih budaya Jepang tuh cuma hai gitu kayak gitu. Cuma setahu gue ya, cuma membukukan badan segala macam. Tapi kan ya kalau cuma minta shake-shake itu sebenarnya nggak ada masalah sih menurut gue ya. Tapi ya udahlah, gue nggak tahu, mungkin peraturan dari manajemen dia atau ridersnya juga kita nggak tahu. Nah abis itu kita keluar, gue dapet ini nih merchandise fan screening nih. Nah ini gue dapet nih gue udah buka sih. Jadi tuh isinya tuh ada ini poster nih, si ini nih Ultraman Arc nih, pakai kostumnya. Namanya bukan Sho tadi, namanya Su nih. Showo ya, si Su Ishido nih, temennya si Yuma Hize nih yang di filmnya jadi Ultraman yang hitam ini nih. Ultraman Gil, bener gak sih? Gue lupa inget. Nih kita dapat tanda tangannya juga, dan tidak lupa di sini ada logo sponsor di sini. Logo sponsor. Terus abis itu kita juga dapat ini promo card
Ultraman-nya Ultraman Arc nih. Ultraman Arc, the movie The Clash of Light and Evil nih promo card. Gue belum buka nih. Khusus emang gue mau review aja sih di channel ini. Dan apa perlu kita buka? Wah, kita buka aja kali isinya apa gitu ya. Kita buka ya. Kita buka isinya. Gue juga penasaran sih ini isinya apa ya. Nih akhirnya kebuka juga nih. Semoga kita dapat yang bagus lah ya. Gue juga nggak tahu sih bisa dapat apa aja gitu. Ini dia nih, Ultraman card game. Wih, gila, dapat Ultraman Gil ya, hologram coy. Wih, bagus banget. Wih, mantap. Nih kelihatan nggak? Wih, bagus banget. Ini kartu Ultraman card game yang pertama yang gue punya nih. Ini bisa menjadi pembuka untuk kartu-kartu yang selanjutnya. Ini kan keren banget coy. Hologram gini. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Ya, jadi kita cuma dapat itu aja sih. Apa di dalam amplop ini? Sayang nggak ada duitnya sama nasi kotak. Jadi kita cuma dapat, kita recap ya. Jadi kita cuma dapat ini posternya. Abis itu kita dapat kartunya nih, kartu Ultraman promo cardnya nih. Gue nggak tahu bisa didapetin nggak selain di sini di promo card ini. Kalau nggak sih mungkin bisa mahal kali ya, saya goreng. Yaudah. Abis itu cuma gitu aja sih. Dan abis gue nonton, ya udah, ada meet and greet tuh, lu mesti belanja lah 300.000, ntar lu dapat apa, kalungnya Omega yang versi glitter. Habis itu bisa foto sama Ultraman-nya, sama Ultraman Arc dan Ultraman Omega surprise-nya. Dan sebelum itu ada pertunjukan gitu, dia kayak pertunjukan cosplay gitulah, dia berantem sama si apa monsternya. Dan ada si Yuma Hize-nya juga datang, ada, kita bisa tanya-tanya juga. Tapi dia sayang, dia nggak ikutan foto. Bisa kita foto, biarpun kita udah bayar 300.000. Mungkin kalau foto bareng dia mungkin bisa lebih mahal lagi. Ya segitu aja sih untuk recap dari yang gua datengin dari event fan screening Ultraman. Ya cukup seru sih, gue suka sih. Ternyata gue juga tidak menyangka fans Ultraman di sini cukup antusias sama kedatangannya, sama acara-acara ini. Ya mungkin kalau tetap kayak gini, mungkin nextnya Ultraman yang lain yang baru-baru, mungkin yang lama-lama juga akan datang dan akan tetap ada gitu, acara-acara kayak gini. Dan untuk menyambung dari episode yang kali ini, kebetulan gue juga belum pernah review ya mainan SF Ultraman. Kebetulan nih, padahal gue punya udah lama. Swear, gue beli udah lama banget, dari tahun kemarin. Dan kebetulan aja kayak, gue pikir kan gue mau review ya udah telat gitu, karena gue sibuk kan ya. Terus kebetulan aja momentumnya tuh pas gitu sama yang apa, ada fan screening Ultraman Arc ya. Biarpun sekarang tuh udah eranya Ultraman Omega, tapi gak apa-apa lah ya. Dan sekarang kita masuk ngelihat packagingnya lebih dekat. Bebeskan imajinasi. Akhirnya kita masuk ke segmen unboxing seperti biasa. Gua akan ngebuka mainannya. Cepret. Mantap. Wah, ini kayaknya nggak dapat ini nih manual, karena udah dapat gambar di sini kayak biasa. Bandai berhemat, go green. Oke, kita percepat. Kita buka sekarang. Wih, mantap. Ini dia figurnya. Gue baru keluarin dari box. Dan jujur gue PO nih mainannya dari tahun lalu, dan hampir lupa ditebus. Akhirnya kita buka, dan gue akan buka mainannya untuk pertama kalinya di depan kalian. Wah, udah lama nih nggak unboxing kayak gini. So dari kemarin kita unboxing yang lain gue, alias ngerakit Gundam. Dan ini Ultraman kita dapat. Wih, mantap. Wih, gila nih, masih baru coy. Lihat tuh, masih ada plastiknya. Kalau mainan baru SAF tuh rata-rata semua ada plastiknya. Tapi ada juga beberapa waktu itu yang gue beli baru plastiknya udah kagak ada. Nah, ini first impression gue waktu gue ngeliat Ultraman ini, karena gue udah ngeliat suit aslinya waktu di acara Ultraman yang fan screening itu. Keren coy, ini represent si Ultraman Arc banget ya. Semuanya sama nih kayak di filmnya, mirip coy. Wih, mantap, gila. Dari mukanya, sculptnya semuanya sih oke sih. Dadanya juga ya gede, maksudnya nih emang gede tuh, lihat, gede kan. Dia nge-gym kali ya, gua nggak tahu. Mungkin di planet Ultraman sono dia ada tuh apa? Saya ini fitness itu ya pokoknya. Yaudah,
Terus gue mau kasih lihat lagi apa ya? Kita dapat aksesoris ini. Apa namanya? Apa sih namanya? Pedang. Terus kita dapat color timernya tuh yang versi merah nih. Versi merah nih, ada versi merah. Terus habis itu kita dapat berapa tangan nih? Berapa pasang tangan? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 macam optional hand. Gila banyak juga ya. Apa namanya? Kali ini aksesorisnya untuk seekor Ultraman ini. Gila, Bandai ternyata tidak pelit untuk Ultraman Arc. Biasanya tuh soalnya Bandai suka kasih aksesoris tuh nggak sebanyak ini coy. Oh ya, gue dari tadi ngomong-ngomong aja udah spill semuanya ya apa yang kita dapat, tapi gue belum memperawani membuat diri dia jadi Ultraman yang tidak virgin lagi alias bekas. Wah, ini akhirnya kita coba ya buka sama-sama. Wah, kita bikin dia jadi mainan bekas. Nah, sekarang Ultraman-nya sudah resmi jadi Ultraman yang bekas. Sudah tidak baru lagi karena plastiknya sudah saya copot. Wah. Ngomong-ngomong, dari tadi ini ngeganggu ya. Gue buang aja kali ya. Buang box, siapa yang takut? Bebeskan imajinasi. Akhirnya kita masuk ke segmen lebih detail, segmen dimana kalian bisa melihat mainannya secara langsung dan lebih detail dan lebih dekat. Wih, ini keren banget nih, lihat secara detail, catnya bagus banget. Apa ya, dipegang juga enak ya, ini mainannya nggak ada yang gua takutin ringkih gitu. Ini semuanya solid. Terus abis itu semua detailnya ya cukup rapi lah, biarpun ada beberapa yang kurang-kurang rapi dikit tapi dimaafin, masih bisa ditolerir. Dan ini apa ya, matanya juga clear tapi gak gitu kelihatan clear sih di kamera, tapi ini aslinya clear sih. Terus ini dadanya juga clear. Terus abis itu ininya enggak sih, ininya apa, dia dicat doang. Terus oh ya, ini juga hati-hati nih. Ini tajam-tajam gini nih, mungkin kalau jatuh bisa patah kali atau bisa somplak gitu ya. Hati-hati dimaininnya. Ini juga nih, semua juga bahannya keras ini, nggak ada yang bahan-bahan lembek atau rubber-rubber gitu. Jadi aman sih buat dikoleksi. Terus apa ya? Gue sangat suka yang model kayak gini sih ketimbang yang Shinkocho Seho yang perutnya tuh karet. Secara punya gue yang Ultraman 3 nggak dia papain aja tuh perutnya tuh udah mulai pecah-pecah. Kenapa Bandai tidak bisa memberikan plastik keras juga ke si Shinkocho Seho? Padahal kan sebenarnya ini bisa nunduk-nunduk juga, sama aja sih. Dari pengalaman gua dengan seri-seri Ultra yang tidak Shinkocho Seho. Terus ini bawahnya kayak gini dan belakangnya kayak gini, ya intinya keren sih. Ini represent si Ultraman Arc banget. Kok oke banget ya. Pokoknya nih semua bahannya keras, solid, nggak ada rubber-rubberan kayak Shinkocho Seho. Dan sekarang mungkin kayaknya kita masuk ke segmen artikulasi. Nah, sekarang kita masuk ke segmen artikulasi, segmen dimana kalian akan menyukainya karena mungkin di sini ada bagian-bagian yang bisa di 360 derajat. Kita coba mulai dari tangan. Tangannya bisa 360 derajat. Yang sebelah ini juga bisa pastinya ya. Nggak mungkin sebelah kanan doang yang bisa 360 derajat. Dan untuk sikunya bisa sejauh ini. Terus untuk tangannya bisa pivot kayak gini. Tuh. Bisa 360 derajat kalau nggak salah. Tuh. Mungkin ini buat pose kosennya. Tuh. Dan untuk bahunya punya artikulasi butterfly kayak gini. Dan kakinya kita coba lihat, tendangnya bisa sejauh ini. Ditekuknya bisa sejauh ini aja. Dan kaki kecilnya bisa segini tuh, segitu tuh. Terus dia ada pivot dikit sih di sininya nih, di kakinya. Terus coba ke belakang segini aja. Bisa begini coy. Ini Ultraman apaan sih? Nih Ultraman yang aneh.
Ya pokoknya bisa gitulah. Cukup fleksibel. Dan untuk badannya bisa begini, maju mundur. Terus untuk dadanya, wah dada kesukaan kalian, bisa segini aja. Dan apa ya, untuk kepalanya kita coba bisa 360 derajat nggak? Nggak bisa 360 derajat karena dia ada join baru di sini. Nih gue bisa lihat, dan gue juga bisa kasih lihat kalian nih, ada join baru nih di sini nih tuh. Jadi kepalanya bisa ditekuk ke belakang, jadi ini agak bisa dipanjangin gitu. Gimana sih ngomongnya? Jadi kepalanya bisa manjang dari yang biasa, terus bisa ditekuk ke belakang kayak gini. Dan pasti kalian bertanya-tanya, itu buat apa abang? Itu kalau buat kalian mungkin yang suka toy fotografi atau mungkin suka pajang Ultraman-nya yang lagi mau terbang, jadi keren kayak gini. Jadi keren kayak gini. Tapi jangan diginiin, wah jadi jelek. Ini feature baru sih. Lo kelihatan nggak? Bagus ya. Kalau buat diterbangin gini, pose terbang gini. Ini salah satu upgrade sih dari Bandai menurut gua, karena selama ini gua tidak pernah menemukan ini di Ultraman manapun so far ya. Baru yang ini aja, Ultraman Arc. Semoga apa ya, feature-feature ini bisa ditemuin lagi di Ultraman yang lainnya. Good job, weh. Dan udah sih segitu aja untuk artikulasinya. Dan sekarang mari kita coba pose-posein dia pakai aksesoris yang kita dapat. Bebeshken, imajinasi. Oke, kita masuk ke segmen terakhir, segmen dimana gue akan kasih tahu kalian berapa harga yang gue bayar untuk seekor mainan Ultraman ini. Dia yang pasti jantan, wah tidak betina. Tidak bertelur, karena dia adalah Ultraman, bukan ayam. Ya harganya itu 380 ribuan, kalau nggak salah. Terus ready-nya itu kalian bisa temuin tuh sekitar di harga, terakhir gue lihat itu 540 ribuan di toko-toko ijo dan toko-toko yang nggak ijo. Wih, oke lah untuk ukuran segitu ya. Pasti kalian nanya-nanya dong, bang itu harga fan screeningnya berapa sih? Oh iya, harga fan screening itu 175 ribu. Itu tiket nonton sama merchandise itu pokoknya. Dan gue juga lupa kasih tahu juga sama kalian, di acara itu tuh, yang di acara Ultraman itu masih berlangsung sampai sekarang, dan tanggalnya nanti gue tambahin aja di sini. Jujur gue lupa coy. Namanya juga udah tua ya. Habis itu ada lumayan banyak juga aksesoris dan merchandise Ultraman yang kalau kalian pengen beli di acara itu masih ada. Kalian bisa pergi aja langsung ke Aeon JGC. Segitu aja untuk pembahasan gue tentang Ultraman A kali ini. Cukup seru sih buat gue, pokoknya gue sangat enjoy dan gue sangat menikmatinya. Biarpun sebenarnya gue itu tidak nonton amat Ultraman-nya, gue agak skip karena apa ya, gue sibuk. Pokoknya alasannya sibuk aja. Pokoknya ada 25 episode, lu bisa nonton dah tuh Ultraman Arc di YouTube ya. Udah, pokoknya gue kagak tahu itu pemainnya masih ada apa kagak sampai sekarang, masih di Indo apa kagak. Yang pasti gue rasa dia kagak nyangkut di bea cukai. Gue rasa dia udah balik lagi ke Jepang sana ya. Yaudah, jangan lupa like kayak biasa dan komen kayak biasa juga. Kayak biasa ya, kasih tahu gue, bang, nextnya review mainan apa, ntar komen yang paling banyak nanti gue review. Dan biasanya sih nggak ada komennya, dan ya udah suka-suka gue aja mau review mainan apa. Jangan lupa subscribe juga channel ini biar channel ini ada terus, karena channel ini kurang subscriber, tolong di subscribe lebih banyak ya. Yaudah, stay tune on Mo Korea Channel and bye bye.